Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para viewers channel Pena Bumi, Bapak Ibu guru dan teman-teman setia dari channel Pena Bumi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesehatan, rezeki yang luas, serta keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru serta teman-teman semuanya selalu semangat dalam kehidupan dan melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari dalam rangka memberikan kebermanfaatan kepada sesama kita, sekitar kita, dan masyarakat kita. Pada hari ini, channel Pena Bumi hadir kembali untuk sama-sama kita berbagi tentang modul ajar. Apa sih modul ajar? Nah, modul ajar ini adalah salah satu item yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang modul ajar, Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya, klik tombol like and subscribe supaya channel Pena Bumi ini terus berkembang dan memberikan kebermanfaatan. Oke, kita langsung saja. Apa itu modul ajar? Modul ajar itu adalah model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Artinya, modul ajar ini sejenis rencana yang disusun secara sistematis. Kenapa sistematis? Karena di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang mempunyai target dan terukur. Di dalam modul ajar juga disesuaikan dengan keadaan atau karakteristik dari sekolah masing-masing Bapak dan Ibu dan teman-teman mengajar. Disesuaikan dengan konsep tatap muka ataupun dengan luring ataupun dengan blended learning. Nah, di dalam modul ajar juga terdapat berbagai macam item. Ada alat, ada sarana media, ada metode, ada petunjuk, ada pedoman, yang semuanya mesti disusun secara sistematis dan menarik. Kenapa harus menarik? Sekali lagi, ini adalah sebuah proses pembelajaran di mana packagingnya harus baik, bungkusnya harus menarik, sehingga siswa tertarik dengan proses pembelajaran dan siswa pun mengeluarkan potensinya masing-masing. Nah, sebetulnya yang namanya modul ajar ini adalah bagian dari implementasi ATP atau alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari CP, di mana di dalam modul ajar ini juga memuat profil pelajar Pancasila sebagai sasaran kurikulum Merdeka. Kenapa sih harus ada profil pelajar Pancasila? Karena di dalam profil pelajar Pancasila itu ada karakter-karakter yang ingin dibangun atau akan dibangun oleh pendidikan Indonesia supaya menghasilkan peserta didik yang berkarakter. Peserta didik yang pada akhirnya nanti di dalam kehidupan bermasyarakat akan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dan juga akan terbangun mental-mental yang sangat kuat. Nah, di dalam komponen model ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan juga berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, kenapa guru mesti memahami konsep modul ajar supaya proses pembelajaran menarik dan bermakna? Menarik, seperti yang saya sebutkan tadi, dia bisa menggali potensi siswa dan siswi. Kita tahu bahwa potensi peserta didik itu berbeda-beda. Karakter dari peserta didik itu berbeda-beda. Makanya kemudian kita melakukan sebuah perencanaan yang sistematis. Dan kenapa harus bermakna? Supaya ini menjadi bekal bagi peserta didik kita. Nah, apa saja sih komponen modul ajar? Ada informasi umum, ada komponen inti, dan kemudian ada lampiran. Informasi umum membuat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Sementara komponen inti adalah tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Sementara di dalam lampiran dimuat lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Oke,
Itulah secara singkat dan sederhana tentang komponen modul ajar. Sekarang kita sama-sama membuat modul ajar. Oke, Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, kita akan lihat seperti apa sih modul ajar. Nah, modul ajar ini seperti yang kita bahas tadi, bahwa di dalam modul ajar itu ada informasi umum, kemudian juga ada komponen inti, dan juga ada bagian C-nya atau bagian ketiganya itu adalah tentang lampiran-lampiran. Nah, kita akan lihat dulu Bapak dan Ibu untuk bagian informasi umum. Nah, di bagian informasi umum ini ada yang namanya identitas sekolah. Silakan Bapak dan Ibu, teman-teman semua, diisi dengan identitas sekolahnya masing-masing. Nama sekolah, kemudian nama penyusun, fasenya fase apa, kelasnya kelas berapa, kemudian ada alokasi waktu. Kemudian masih di dalam informasi umum ada kompetensi awal. Apa sih kompetensi awal? Kompetensi awal ini adalah pengetahuan awal dari peserta didik kita. Ini penting supaya kita mengetahui starting point anak-anak kita itu berasal dari mana. Nah, di sini saya mencontohkan misalkan kompetensi awal dari siswa dan siswi kita atau peserta didik kita adalah peserta didik dapat menjelaskan kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kompetensi awal ini didapat dari mana? Bapak dan Ibu bisa memberikan pengetahuan awal, misalkan dengan memberikan artikel, memberikan referensi buku atau video sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini tidak harus semuanya dibawa Bapak dan Ibu. Mungkin disesuaikan dengan materi, disesuaikan dengan keadaan. Boleh maksimal atau bukan maksimal, minimal itu adalah 3. Silahkan dipilih sesuai dengan materi yang akan diberikan. Kemudian sarana dan prasarana, medianya bisa YouTube, PowerPoint, kemudian alat-alatnya proyektor, laptop, handphone, lingkungan belajarnya ruang kelas, atau bahan bacanya buku, majalah, atau artikel. Nah, bagaimana kalau misalkan di sekolah Bapak dan Ibu terkendala dengan yang namanya teknologi? Silakan Bapak dan Ibu, media apapun bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Alat pun apapun bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran, termasuk lingkungan belajar. Jangan terbentur hanya ruang kelas saja. Bapak dan Ibu bisa mengajak anak-anak pergi kemana, atau misalkan pergi ke sebuah tempat yang lebih nyaman, yang lebih bebas, yang lebih bermakna. Jangan hanya di ruang kelas saja. Bahan bacaan pun silakan Bapak dan Ibu disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Nah, di sini ada target peserta didik, ada peserta didik reguler, kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, ada peserta didik dengan pencapaian tinggi. Model pembelajarannya tadi disebutkan apakah tatap muka, jarak jauh, atau blended learning. Nah, ini komponen yang bagian B yaitu komponen inti. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini dapat dari mana? Dari penurunan CP, kemudian menjadi TP atau tujuan pembelajaran, kemudian menjadi ATP, di mana CP, kemudian TP, dan ATP ini harus nyambung dengan model ajar yang kita bikin. Nah, ini contohnya. Sekali lagi, ini hanya sekedar contoh Bapak dan Ibu. Silakan nanti Bapak dan Ibu dan teman-teman mengkreasikan lebih baik lagi. Saya mengambil pembelajaran sejarah kelas 10 ya. Adalah misalkan tentang kebudayaan Hindu dan Buddha. Ini sekali lagi contoh ya Bapak dan Ibu. Misalkan kayak gini. Siswa dapat menjelaskan proses transformasi budaya Hindu Buddha melalui perdagangan pada awal masa kerajaan Kutai. Siswa dapat membandingkan proses transformasi budaya pada masa lalu dengan masa sekarang. Siswa dapat menganalisa pengaruh transformasi budaya Hindu-Buddha terhadap sistem pemerintahan kerajaan Kutai. Melalui presentasi, siswa dapat mengkomunikasikan transformasi budaya Hindu-Buddha terhadap sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya kerajaan Kutai dan melakukan identifikasi pola transformasi budaya yang terjadi pada masa lalu dan masa sekarang. Yang kelimanya, melalui poster digitalisasi, siswa mampu menghasilkan karya berupa gambar dan tulisan tentang sungai, perdagangan, dan peradaban manusia pada masa kerajaan Kutai. Dan yang keenam, melalui pembelajaran kelompok, peserta didik mampu untuk bekerjasama, bernalar kritis, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing.
Nah, di sini juga tujuannya ada tujuan yang memuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu poin ke-6. Kemudian pemahaman bermakna. Nah, apa sih pemahaman bermakna? Sebetulnya pemahaman bermakna ini manfaat yang akan diperoleh setelah peserta didik mengikuti pembelajaran. Contohnya, melalui pembelajaran Kerajaan Kutai, peserta didik diharapkan memiliki keterbukaan terhadap sebuah kebudayaan dan menyesuaikan kebudayaan tersebut dengan norma, agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang pertanyaan pemantik. Apa sih pertanyaan pemantik? Pertanyaan pemantik ini adalah sebuah pertanyaan yang menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Bapak dan Ibu bisa memperlihatkan gambar, bisa memperlihatkan video, bisa memperlihatkan sesuatu yang menarik keingintahuan siswa. Contoh misalkan di sini saya memberikan sebuah pertanyaan pemantik tentang kegunaan sungai untuk manusia. Kemudian mengajak siswa lebih jauh melihat sungai. Bagaimana sungai di perkotaan yang banyak tercemar. Kemudian saya bandingkan dengan fungsi sungai pada masa lalu, dan kemudian pada akhirnya mengapa pada masa lalu peradaban manusia selalu muncul di sekitar sungai. Nah, dari sinilah kemudian nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari siswa, ada respon-respon dari siswa. Nanti guru tinggal mengarahkan pertanyaan itu terhadap materi. Kemudian yang keempat, masih dalam masih dalam komponen inti Bapak dan Ibu. Yang keempat adalah persiapan pembelajaran. Kalau ini Bapak dan Ibu menyiapkan seperangkat alat pembelajaran yang diperlukan dan kemudian menyiapkan LKPD. Dan kemudian setelah itu kegiatan pembelajaran. Ada langkah-langkahnya. Ada kegiatan pembukaan di mana guru mengucapkan salam dan mengkondisikan kelas supaya kondusif. Begitu kan biasanya pas kita masuk kelas itu kan siswa masih bertebaran, bangkunya di mana-mana, dan kita kemudian mengkondisikan kelas supaya rapih dan siswa supaya fokus dalam mengikuti pembelajaran. Setelah itu guru dan siswa melakukan doa bersama, guru mengecek kehadiran peserta didik, kemudian guru menampilkan tujuan pembelajaran, garis besar proses pembelajaran serta sistem penilaian. Kemudian guru melakukan apresiasi dengan mengajukan pertanyaan pemantik tadi. Pertanyaan pemantiknya sekali lagi diserahkan kepada Bapak dan Ibu. Kemudian setelah itu ada kegiatan inti. Di dalam kegiatan inti ini guru memberikan materi pengantar sebagai jalan gerbang sebagai penyambung arah pemikiran siswa. Nah, kemudian nanti silahkan Bapak dan Ibu untuk berkreasi lagi. Kalau saya mencontohkan setelah memberikan materi pengantar, peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok diberikan tema dan permasalahan yang berbeda. Kemudian peserta didik diberikan kesempatan untuk berdiskusi, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan berargumentasi di dalam kelompoknya masing-masing. Setelah itu, masing-masing kelompok melakukan sebuah presentasi. Nah, kemudian kegiatan penutup, peserta didik melakukan proses refleksi terhadap proses pembelajaran. Kemudian guru melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan guru menutup pembelajaran. Kemudian setelah itu kita melakukan sebuah assessment. Assessment ini ada assessment diagnostik, ya. Kemudian juga ada assessment formatif. Kalau diagnostik ini dilakukan sebelum pembelajaran, kalau formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran, sementara sumatif adalah setelah proses pembelajaran. Jadi ada sebelum, ada selama, dan ada setelah proses pembelajaran. Kemudian di dalam modul ajar juga ada pengayaan dan remedial, di mana kalau pengayaan itu adalah diperuntukkan oleh siswa yang memiliki percepatan belajar, sehingga kita menjawab kebutuhan siswa itu dengan bentuk pengayaan. Kemudian ada remedial, di mana siswa yang memiliki kesulitan belajar. Kemudian terakhir ada refleksi, ini lebih kepada evaluasi terhadap proses pembelajaran, bagaimana keaktifan siswa, bagaimana keikutsertaan siswa, dan bagaimana misalkan ketuntasan tujuan pembelajaran. Di bagian akhir ada lampiran, yaitu LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Kemudian ada bahan bacaan guru dan siswa, ada glosarium. Glosarium itu adalah istilah-istilah ya Bapak dan Ibu,
Kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini terkait dengan bahan bacaan guru dan siswa ataupun misalkan media yang digunakan. Karena seringkali kita menggunakan media YouTube tetapi kita tidak mencantumkan siapa pembuatnya. Atau kita menampilkan sebuah artikel, kita tidak mencantumkan nama pembuatannya. Jadi ini adalah bagian dari apresiasi terhadap mereka yang betul-betul atau telah membuat media pembelajaran dan juga bahan bacaan. Nah, demikian Bapak dan Ibu, ini adalah contoh dari modul ajar. Ini sangat sederhana sekali. Apa yang telah saya buat ini silakan Bapak dan Ibu mengembangkannya dengan dengan yang lebih baik lagi dan disesuaikan dengan karakteristik dari sekolah Bapak Ibu mengajar. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe sehingga channel Pena Bumi ini semakin berkembang. Sampai jumpa lagi di bahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.